Masuk. Oke. Buka maskernya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan WR Channel. Hari ini WR Channel berkunjung ke kantornya Mas Steven, yaitu di Wuling Motors, Jalan Tunjungan Surabaya. Tunjungan Surabaya. Nah, kita kesini karena dari informasi Mas Steven, Wuling ada fitur baru atau unit baru ya? Iya, Unit tambahan ya? betul. Ada tipe tambahan di Wuling Almas. Jadi Wuling Almas sekarang ada unit tambahan. Unitnya apa? Kita lihat langsung mobilnya. Oke, nah ini adalah Almas terbaru atau fitur yang paling tinggi ya. Betul. Namanya apa sih, Bang? Ini di tipe Almas RS Pro 17 inch. RS Pro namanya. Iya, Jadi Wuling Almas RS Pro. RS Pro. Oke. Nah, kalau dari nama RS ini apa? RS itu kalau diartikan di dunia di dunia otomotif, Oke. RS itu racing sport. Racing Sport ya. Saya kira itu ada R hangat, ada RS. Oke, jadi RS ini adalah Racing Sport karena mobil-mobil di dunia ini juga banyak yang menggunakan RS. Gak hanya satu merek aja. Iya. Jadi jangan beranggapan bahwa Wuling Almas niru merek itu, ya Iya. kan? Oke, di Almas RS ini tambahannya apa aja dari Almas yang bukan RS? Dari Almas yang bukan RS. Oke. Tambahannya kita dari depan Oke. udah kelihatan banget logonya berubah sekarang. Oh, Logonya ya. di Almas RS ini chrome, Kalau yang kemarin warna merah, warna merah ya. merah brilian. Biasanya akan orang ganti hitam atau chrome ya. Iya, Sekarang berarti udah nggak perlu ganti ya. stiker. Oke, nah terus bumper depan juga beda ya. Betul. Sekarang bumper depan ini ada tambahan body kit. Oke. Ada body kit Ah, dengan aksen karbon. wow. Dan ada aksen merah ini ya. Iya, Oke. Dan ini kayak lebih kokoh gitu ya, Steven ya. betul. Serta grillnya ini beda dengan yang Almas sebelumnya. Grillnya beda apa ada tambahan? Memang beda. Beda. Oke. Jadi grill sama bumper dia ada tambahan body kit. Untuk lampu sama. Untuk lampu masih sama. Oke. Masih sama. Cuman ini sekarang kayak lebih kokoh gitu ya, lebih gagah ya. Lebih kokoh, lebih gagah. Oke. Sama ada tambahan kalau di jendela di kaca depan ada kameranya, ada 2 sensor untuk fitur adaptifnya di Oke. RS Pro ini. Sensor kamera sama sensor radar Oh, di bawah plat. itu fungsinya untuk Adaptive cruise control. oke. Ya, ya. Serta Terus fitur ADAS-nya. Ini untuk tampilan depan. Ini untuk tampilan depan. Tambahannya itu ya. Iya. Kita ke samping. Oke, untuk Oke. eksterior bagian samping dia ada tambahan untuk Iya. RS ini. Ada perbedaan dengan Almas yang sebelumnya. Kalau dari sisi samping nih kita udah kelihatan peleknya berbeda disertai dengan aksen Wuling yang udah chrome, bukan Oke. lagi merah. Jadi untuk pelek dia berbeda. Berbeda. Oke. Tutun juga sebelumnya kan, Tuton juga, tapi ininya beda. betul. Rangkanya beda. Oke. Terus bagian samping lagi. Ada juga ini dari samping ini kelihatan. Oh. Ini sekarang oke. 2 warna untuk tipe RS Pro. Jadi semua itu hitam atasnya, semua Iya, warna. Yang seri RS Pro. RS ada berapa tipe? RS itu ada RS, Oke. RS Plus sama RS Pro. Yang mana beberapa tipe kayak RS biasa sama RS Plus itu ada pilihan 5 seat atau 7 seat Oke. gitu. Untuk RS Pro itu 7 seat semua. 7 seat semua. Tapi ada pilihan velgnya ring 17 seperti ini Oke. atau ring 18 inch. 18 juga ada. 18 juga. Ini yang 17. Ini yang 17. Oke. Nah, itu nanti ada harganya juga ya, beda ya. Ada. Oke. Harga sudah keluar juga. Jadi yang paling tertinggi RS Pro yang ring 18 pasti. Yang paling tertinggi betul RS Pro ring 18. Oke. Nah, bedanya sama RS yang RS Pro RS Plus, RS Pro. saya bingung. Nggak apa-apa.
RS, RS Plus sama RS Pro itu di eksterior apa? Untuk di eksterior itu di perbedaan itu di RS Pro sih untuk eksterior, karena RS Pro itu ada 2 warna. Oke. Untuk RS Plus sama RS biasa itu Dia warna sama. Itu dia warna sama. Oke. Oke, apalagi? Jadi RS Pro ini dia ada perbedaan warna hitam dan warna body gitu ya. Warna body, betul. Oke. Nah, apalagi dari samping, Steven? 2 itu saja. Oke. Nah, ini kita ke bagian belakang. Ini kelihatannya ada perubahan juga, ada tambahan juga nih sih. Apa aja? Iya, betul sekali. Bagian belakang ini sekarang ada perubahan di logo pertama. Oke. Kan udah chrome. Terus kalau sebelumnya itu ada tekukan di atas logo. Sini ya. Itu sekarang udah rata. Oke. Gitu. Jadi lebih manis itu ya. Betul, lebih Belakang manis. bodinya itu, terus kemudian lampu. Nah, lampu juga berubah. Oke. Lampu yang sekarang ini dia LED. Kalau sebelumnya pakai Coba, lamp, bisa dinyalakan. sekarang LED. Beserta dengan lampu sen yang bergerak. Oke, ke samping gitu ya. Iya. Oh, keren. Begitu kita buka, ini langsung nyala lampu. LED-nya juga nyala ya. LED-nya juga nyala, Ya. serta lampu di dalam mobil nyala. Oke. Itu untuk bagian belakang. Nah, Itu untuk bagian belakang. eksterior cukup ini. Cukup ini. Oke, kita ke interior ya. Boleh, silakan. Oke, kita sekarang di kabin mobil Wuling Almas Pro. Iya. Nah, untuk interior atau ada fitur tambahan lainnya apa nih, Steven? Fitur utama di interior Mm-mm. itu ada 2 fitur utama, yaitu Oke. head unit, Head unit. terus adaptive cruise controlnya yang sekarang lebih canggih. Oke, untuk speedo ini sama. Speedo ini untuk angka dan RPM itu sama, tapi ada tambahan menu. Oke. Ini kali ini masih ada di yang lama. Terus ini pesan itu pengaturan, ini musik, telepon. Sekarang ada GPS, maps, dan ini ada cruise control, adaptive cruise controlnya. Oke. Yang mana itu bisa menunjukkan lajur. Kalau kita berkendara, kita nyalain itu dari speedometer ini, MID ini bisa baca lajur. Oke. Ada juga dia bisa mendeteksi depan itu ada kendaraan, ada Iya. mobil. Oke. Jadi ada tambahan di MID-nya sama fitur di head unit. Betul. Nah, katanya yang sekarang dulu aja head unitnya menurut saya udah canggih ya. Ada voice untuk Ada voice comment. voice comment kan. Ya. Nah, kalau sekarang apa nih yang dibikin Wuling lagi di Wuling Almas Pro ini? Sekarang Hmm. dibikin Ada Iya, tambahan di entertainnya kah atau di safety keamanannya atau gimana? untuk entertain tuh masih sama, audio Oke. masih Infinity, Oke. tapi ada fitur yang sekarang lebih baru, Oke. yaitu seperti ini. Nah, Ini head unit bisa hubung ke HP dengan Oke. cara tadi harus connect ke barcode-nya itu. mm, Dan ini tampilan awal kalau kita nyalain head unit kita. oke. Ada AC, telepon, musik, radio, gambar, kamera aplikasi 360, lainnya ya. dan aplikasi lainnya, dan juga Ya. kontrol kendaraan. Nah, ini baru kontrol kendaraan. Baru kontrol kendaraan. Itu maksudnya gimana? Kontrol kendaraan ini maksudnya seperti ini. Oke. Adaptive cruise control ini bisa kita aktifkan adaptive cruise controlnya, terus juga ada fitur-fitur kayak FCW, HMA, Heeh. AEB gitu. Oke. Dan katanya Sensitivitasnya ini juga bisa kita atur. sudah bisa dikontrol juga lewat handphone mobil ini. Itu betul. Apa aja tuh sih? Kalau itu di luar fitur adaptive cruise control, Oke. kita bisa nyalain mesin, nyalain AC Ya. hanya lewat dari handphone. Karena head unit ini ada internetnya, ada kartu SIM-nya. Oh, jadi dia tinggal dikonekin, nanti didaftarin lah ibaratnya ya, handphonenya kita, handphone pemilik, itu bisa ngontrol semuanya mobil ini. Betul. Dari tadi apa? AC, Dari nyalakan mesin, oke? nyalakan mesin dan AC-nya, Oke, buka tutup kunci lewat HP, lewat aplikasi, oke. buka jendela, Hmm. terus juga kita bisa kasih pagar posisi kayak di maps mobil ini kan di rumah.
di rumah. Ini kita kasih pagar. Pagar itu Misalnya lingkungannya, sorry saya potong, lingkungan kurang lebih 100 meter kita pagar. Iya, Itu maksudnya pagarnya gitu ya? pagar. Jadi kalau mobil tersebut bergerak jaraknya di luar 100 meter tadi, dia akan notif ke handphone kita. Betul. Dia akan berdering seperti kayak dering Alarm notifikasi ya, gitu. notifikasi bahwa mobil ini ada yang jalanin nih. Betul, ada yang pakai dan dia keluar pagar yang kita kasih pagar itu. Misalnya ini jarak pagernya berapa kilo? Katakanlah nih, saya iseng magerin, ternyata nih istri magerin mobil suami nih, wilayah Surabaya 2 kilo atau 3 kilo, itu bisa? Itu bisa. Wah, buat anda bahaya. Wah, buat ibu-ibu nih, beliin suaminya wuling biar pager, ya kan? Kita Oke. juga bisa ngontrol, maksudnya posisi mobil di mana kita bisa lihat mobil itu posisi di mana lewat HP. Lewat handphone tadi. Nah, pertanyaannya adalah mobil ini itu bisa connect ke berapa handphone? Untuk connect ke berapa handphone itu cuma satu. Oh. Jadi satu mobil Almas RS Hah? itu cuma bisa Aktifkan. diaktifkan cuma untuk satu pemilik aja, satu HP. Satu handphone. Misalnya nih saya handphonenya dikonekin, udah satu aja. Iya, udah satu aja, punyanya bapak aja gitu. Oke, iya. Dan lagi ada fitur lagi. Apa Bluetooth- lagi? Bluetooth key. Hah? Itu Bluetooth fungsinya? key. Itu fungsinya kalau kita tidak membawa kunci Oke, keyless-nya. misalnya keyless ketinggalan. Betul. Keyless ketinggalan, kita bisa pakai mobilnya cukup lewat HP aja. Jadi yang penting bawa handphone aja udah bisa pakai mobil ini. Betul, HP yang didaftarin sama mobil ini. Gitu. Tadi saking banyaknya saya bingung. Buka atau aktifin, nyalakan mesin, pagerin, Pagerin. kemudian bisa sebagai pengganti kontak, ya kan? Iya. Kalau pengganti untuk kontak. buka-buka lainnya juga udah lah ya. Betul. Oke. Terus apa lagi? Terus ada lagi, kita nih bisa ngecek range kendaraan, terus sistem mobil ini ada bermasalah atau tidak. Range kayak konsumsi bahan bakar Ya. bensin itu kita bisa lihat lewat HP. Oh. Gitu. Nah, pertanyaannya yang penting tadi ya dikonekin dulu ya. Dikonekin dulu. Dan ke itu handphone apapun. Dan itu harus HP Android. Oh, iOS nggak bisa. iOS belum bisa. Oke, karena dia head unitnya Android ya sistemnya ya. Betul. Ya. Wow. Ada lagi nggak sih, Pan? Saya sampai bingung. Kita sekarang pegang handphone aja udah ya. Iya, cukup pakai HP aja. Kita seandainya nggak bawa kunci, Iya. nggak apa-apa, kita pakai HP Terus aja. yang tadi Steven bilang kita manasin mobil bisa pakai handphone juga kan bisa. Betul, bisa, dan itu bisa dijadwalin. Mau jam berapa, mau hari apa saja, Walaupun kita nggak Bisa. pencet dia otomatis. dia disetting otomatis. Pokoknya kita setting dari awal. Misalnya saya tidur, Mm-mm. bangun pagi karena misalnya pagi mau berangkat jam 7 pagi. Jam 6.45 saya mau manasin mobil, dinginin mobil, AC-nya nyalain, bisa disetting. Itu bisa banget. Bisa banget, itu bisa disetting juga setiap hari. Tergantung kita mau setting hari Senin sampai Sabtu. Harian gitu. atau mingguan gitu ya. Betul. Dan jamnya juga sudah ada. Jamnya juga sudah ada dan bisa kita setting mau nyala itu berapa menit, 5 menit atau 10 menit bisa. Ini yang terjadi biasanya tuh ada turbo timer ya. Sekarang berarti remote timer istilahnya. Kalau di mobil diesel itu biasanya ada orang yang masang turbo timer, dia tinggal dulu mobil nyala, nanti dia akan mati sendiri. Betul. Kalau ini kebalikannya, dia akan nyala sendiri. Ini akan nyala sendiri dan bisa kita kontrol lewat HP itu kontrolnya. Ya. Gitu. Gila. Terus apa lagi? Apa lagi sih, Bet? Untuk aplikasinya sih itu, tapi untuk Bluetooth kuncinya yang kita koneksikan yang kita pakai mobil tanpa kunci, Ya. itu kunci itu bisa kita bagi ke 10 orang. Bisa sampai 10 orang, maksudnya bisa sampai ke 10 orang. Di-sharingkan. Di-sharing, kita bagikan. Apa ya? Sistem tadi di-sharingkan. Misalnya nih, saya sharing ke Steven. Saya nggak bawa handphone, bisa pakai handphone Steven nyalain. Bisa pakai handphone saya untuk pakai mobilnya dengan sistemnya Bluetooth karena saya udah dibagi ke admin utamanya. Gitu.
Tapi saya kalau mau bagiin ke orang lain nggak bisa. Oh, Karena oke. cuma admin utama yang bisa bagi. Saya sebagai pemilik mobil utama, admin utama yang bisa ngebagi. Betul. Jadi yang dibagi itu udah nggak bisa ngebagi. Iya. Oke, aman kalau gitu. Ya Aman. bahayanya kan kalau itu bukan kunci mobil nanti. Iya, MLM. betul. Oke, terus apa lagi nih? Terus dari head unit nih kita udah keluar dari fitur internetnya. Oke. Ya ini fitur adaptive cruise controlnya lah ya. Juga selain adaptif apa namanya menyesuaikan kecepatan kita dengan kendaraan depan. Ya. Ini mobil juga bisa ngerem otomatis. Karena tadi dia udah ada ininya sensor ya. Ada sensornya, betul. Oke. Iya. Ada sensornya. Juga mobil ini kalau kita lihat beberapa ini kan ada bocoran nih. Mobil Almas bisa nyetir sendiri tadi Ya. kemarin Heeh. dikirim. Nah itu ada fitur yang mana di sini mobil ini bisa ini membaca marka jalan dan Oke. meluruskannya kembali. ke Jadi jalur dia tengah. misalnya itu kan berarti untuk keamanan kita ya. Betul. Kita nyetir ngantuk, Mm-mm. jalurnya udah nggak normal, dibalikin sama dia. Dibalikin. Ada di Sekaligus, sini. kalau ada kendaraan dari samping tiba-tiba motong jalan kita, dari setir ini akan memberi peringatan ke kita. Jadi, ada getaran dikit. Getaran gitu. Iya. Beberapa banyak sih fiturnya di Wuling Almas ini, adaptifnya juga. Oke. Dan adaptifnya ini bisa dimulai dari kecepatan 0 Jadi di setting gitu ya. di setting. Setting mau kecepatan berapa gitu ya. Betul, Oke. gitu. Gila sih Wan, beneran ini udah fitur keamanannya luar biasa lah menurut saya. Mm-mm. Dan fitur tadi ya, fitur otomatisnya itu Iya, semua. Wah, lama-lama Wuling ngeluarin mobil yang bisa nyetir sendiri. bisa jadi. Sama lagi ini tadi ada yang belum Steven sebut. Oke. Itu kalau tiba-tiba ada orang menyeberang, ini Oke. bisa baca dan dia bisa ngerem otomatis. Kalau ada orang tiba-tiba nyebrang, Jadi sensornya itu juga ada ya. betul. Nggak cuman hanya sensor tadi jarak mobil di depan juga. Kan itu kebanyakan mobil udah ada. Betul. Nah, ini orang nyebrang juga sudah Orang ada nyebrang, sensor. betul. Juga ada sensor, jadi bisa ngerem otomatis mobil ini, gitu. Dengan kecepatan tertentu ya. Dengan kecepatan tertentu di bawah 60, Oke. di bawah 60 itu syaratnya. Iya. Wah, ini saya sampai bingung nanyanya. Ini ada lagi nggak sih Wan? Dan semua syarat adaptive cruise control itu kalau mau diaktifin, syarat utama pengendara driver harus pakai seatbelt. Oh, Jadi baru supaya aktif aman. semua. Supaya ya baru bisa diaktifkan. Oke, sama halnya kayak dulu airbag. Syaratnya airbag keluar itu harus pakai seatbeltnya kan. Iya, Kalau sekarang sistem ini bisa aktif kalau kita pakai sabuk pengaman. seatbelt, betul. Sabuk pengaman. Ya, harus sih sebenarnya gitu. Oke, ini udah fitur ini aja udah banyak banget tambahannya. Untuk interior lain mungkin sama ya, Interior lain sama sama. sebelumnya. Oke. Interior sekarang ada juga wireless charging di sini. Oh, sudah ada wireless chargingnya di Wireless sini ya. Oke. Sama beberapa tombol ini berubah untuk adaptive cruise controlnya juga. Pengaturannya di sini ya. Iya. Kalau untuk head unit di sini. Selain itu, ini kita bisa kontrol lewat head unit kayak kontrol buka jendela itu Oke. nyala atau mati. Oke. Lewat itu kontrol jendela itu lewat remote itu bisa setting nih, Oke. nyala atau aktif. Bisa apa enggak gitu ya? Betul. Iya, Kunci iya. pintu bisa semua pintu atau pintu driver aja yang dibuka. Oh, Gitu. itu juga bisa ada settingannya. Jadi untuk mobil Almas nih ya, mungkin yang belum tahu sebelumnya, dari dulu dia di head unit ini ada pengaturan-pengaturan tentang sistem mobil ini, pengoperasiannya ya. Betul. Nah, sekarang ada tambahan pengoperasian lainnya, plus tadi bisa dioperasikan juga lewat handphone pemilik Betul sekali. yang sudah connecting. Itu paling canggih itu. Fitur paling unggulan lah, fitur unggulan itu. Jadi yang punya mobil ini nggak khawatir kalaupun baterai remote-nya, kilasnya dia itu lagi ngedrop Betul. atau ketinggalan sekalipun dia masih bisa pakai handphonenya. Betul sekali. Ya, Gitu. wow. Di head unit sekarang, Pengaturan apa lagi yang ada? kalau pengaturan yang dulu itu kan semua
semua orang yang di dalam mobil kan bisa perintah halo wuling-nya. Ya, halo Wuling gitu ya, Iya. inget saya. Halo Wuling. Oke, terus? Kalau di yang baru ini, Hah? lokasi pengenalan tuh bisa kita setting hanya pengendara. Oh, jadi bisa di set kalau hanya pengendara yang berhak ya Yang bisa perintah. mengoperasikan dia, yang merintah Mbak Wulingnya ya. Betul. Oke, kalau kamu dulu kan belakang halo Wuling nyaut dia kan. Betul, nyaut. Sekarang enggak. Enggak. Bisa diatur sama sensor suara pengemudi. Betul. Oke, terus apa lagi? Terus sekarang untuk sistem mirroringnya itu bisa tanpa kabel. Kalau dulu kan pakai kabel. Oke. Sekarang untuk HP yang udah support WiFi 5G Mm-mm. itu bisa langsung nampil ke head unit. Jadi Oke. apa yang ada di HP Android bisa nampil ke head unit. Tapi sorry, kita udah bahas belum? Yang bisa connect sama handphone tadi, handphone apa? HP Android aja. Oh iya, Android sudah saja. bahas tadi ya. Iya, Jadi iOS nggak bisa ngoperasikan, iOS nggak bisa termasuk mengoperasikan. juga untuk connecting tadi. Iya. Oke. Untuk iOS hanya bisa untuk sistem Bluetooth, untuk musik sama telepon. Oh, oke ya Gitu. ya. Tapi untuk pengoperasian mobil itu Android. Betul. Iya. Oke. Dan ini ada lagi. Sekarang yang baru kamera 360-nya ini lebih Wih. terang. Ini ngalah-ngalahin kamera handphone saya loh. Jadi dia lebih terang, lebih cerah. Gimana kalau malam? Kalau malam tetap cerah, terang kok. Dia kamera berapa piksel? Untuk pixelnya saya Oke. Tapi keren loh. Maksudnya dia terang banget. Tuh kayak kita handphone ini sih, handphone yang udah ini ya, udah megapikselnya udah gede. Itu kayak gini nih tampilannya. 360-nya. Oke, apalagi Steven? ini bisa setting kamera depan sama seperti yang lama, setting Oke. kamera depan lama. Cuman sekarang kiri, dia kanan. lebih terang. Sekarang lebih kameranya. terang, betul. Oke. Upgrade di ininya paling ya, Iya. kamera ya. Oke. Selebihnya sih ya kontrol kendaraan saja, kunci Oke. pintu, lampu, fitur follow me home, Ya. pengaturan pencarian kendaraan lainnya, ini perbaikan wiper. Terus ini juga ada lagi Hah. AC. Oh, AC Tampilan kenapa? AC beda nih tampilan. Oh iya. Beda ya. Kalau dulu kan kayak lebih besar gitu ya. Betul. Ah, Dan sekarang AC ini ada ion, tambahan ion. Jadi bisa menjernihkan udara. karena sekarang lagi musim kayak gini ya. Betul. Makanya Wuling mungkin menyempurnakan AC-nya dia ada fitur ionnya AC-nya. Betul sekali. Ya. Selain itu ada fitur juga di mode AC-nya, yaitu mode hujan, Hujan. mode segar, mode sejuk sama mode langit. Ini mode hujan. Kalau mode hujan dia otomatis tutup ya. Betul. Nutup semua. Jendela, wiper otomatis menyala. Wah. Saya kaget loh. Ini kenapa nutup semua? Terus wiper di depan ini juga nyala. Langsung nyala. Itu hujan. Hujan. Wah. Gitu. Oke, terus Mode segar, mati. mati, AC menyala. Ini buka naik aja. Oke. Gitu. Iya. Terus sejuk. Sejuk, mode AC. AC tutup semua. Tutup semua. Non wiper. Non wiper. Oke, kalau hujan tadi wiper ya. Betul. Langit. Mode langit ini. Mode langit kita buka Wah. sunroofnya. Gitu. Gila. Saya bingung dah sama Wuling ini. Saya bilang tadi kalau jenis Pro Max ya dia bisa nyetir sendiri deh harusnya. Oke, apalagi Steven? Sekian itu dulu sih. Nah, Oke. sini. Ini kan tampilan awal. Ya. Ini ada mapsnya yang baru. Udah disebut nggak tadi? Oh, belum. Nah, sekarang yang baru, Almas yang baru ada maps. Ini mapsnya online, Oke, karena dia udah ada koneksi internet koneksi internet, betul. di head unit ini. Head unit ini, Jadi head unit ini sebenarnya nggak terhubung ke handphone kita pun dia sudah ada koneksi internet betul. dan dia bisa dipakai browsing. Untuk browsing belum bisa, Hah? tapi ini ada dua lagi pilihan, yaitu Jux sama WhatsApp. Oke. Ini untuk WhatsApp, Jux ini Loh, untuk WhatsApp sendiri kita tinggal masukin nomor, Mm-mm. udah aktif dia.
Untuk WhatsApp sendiri kita harus connectin dulu dari HP Oke, ke connecting kayak kita headunit. kalau mau buka di laptop atau komputer ya. Iya, betul. Sama Juk tadi, itu tanpa connecting handphone berarti. Sama Jux tadi itu kalau beli Oke. dapat premium Jux Oh, selama 6 iya, bulan. iya, iya. Hah? Kan dalam ini ada SIM card untuk internet. Oke, itu bisa Itu- kita ganti ya. Itu tidak bisa diganti. Jadi SIM cardnya udah nancep aja. Betul, udah nancep Tapi aja bukan untuk telepon dong, cuman hanya untuk internet toh. untuk internet. Oke. Tapi itu tiap bulan seandainya ambil Oke. beli, Hah? tiap bulan itu akan dapat kuota 110 MB Setiap bulan. selama 30 bulan Wah. gitu. Oke. Seandainya kurang atau mau beli kuota lebih, bisa Kita masukin sendiri atau khusus ke Wuling. bisa beli ini di aplikasinya saja, di aplikasi My Wuling Plus. Oke, jadi mengisi dari aplikasi My Wuling Plus untuk ngisi kuota. Kuota Head unitnya? internet head unit gitu. Oke. Ini seandainya kalau udah connect ke WhatsApp, Hah? ini kita kalau mau balas pesan, kita cukup Voice. nyebut voice comment aja, voice aja. Dia Nanti akan ngetik. dia akan ngetik, betul. Wah. Gitu. Ya kayak Android pada umumnya lah ya. Iya. Ada yang sudah sistem yang seperti itu. Oke. Gitu. Selain itu untuk aplikasi lain, Hmm. saya belum cek, tapi ini sepertinya bisa ditambah. Kita bisa nambah aplikasi lain karena udah ada mode internetnya. Betul. Ya. Ini perlu connect dulu ke HP. Oke. Siap. Gitu. Ini sih dulu dengan voice comment-nya aja yang halo Wuling aja sudah udah kagum banget. Sekarang ada pengaturan tadi tuh. Mode hujan, mode seger, mode AC, mode malam. Iya. Itu juga wow, keren banget. Nah, ini kita ngomong fitur yang banyak banget, kecanggihan-kecanggihannya. Untuk dari sisi harga nih, Steven. Selisihnya berapa sih dari Almas yang sebelumnya? Maksudnya ini kan bukan Almas baru kan? Almas lama tetap ada. Ini adalah tipe tertinggi atau tipe di atas yang sebelumnya. Iya, Itu betul. ada range harga berapa? Range harga untuk Surabaya per tanggal hari ini ya, Oke. per tanggal hari ini itu kan ada 3 tipe nih. Ya. RS itu RS biasa, RS Plus, Plus sama sama RS Pro. Yang kita pakai sekarang, yang kita review sekarang. Oke. Ini RS Pro 17 inch, harga Surabaya itu 408 juta. Dari Almas yang bukan RS, yang non RS itu berapa? Non RS itu tipe tertinggi, 7 seat itu 356 juta. Berarti ada kalau yang ke Pro selisih 50-an, Betul, 50. kurang lebih 50-an ya. Itu seri untuk tertingginya. untuk wilayah Jawa Timur ya. Betul, wilayah Jawa Oke. Timur, Surabaya dan sekitarnya. Jadi mobil secanggih ini dihargain 400 jutaan. Bisa koneksi internet loh. Itu udah yang tertinggi yang Pro ya. Ya, RS. Varian RS, semua RS bisa Oke. koneksi lewat HP itu. Jadi beda di ini aja ya, di tambahan variasi ya. Tambahan variasi. Yang membedakan antara RS Plus sama Pro. Betul, cuma tambahan variasi RS Plus sama RS Pro cuma ini, two-tone saja. Oke. Sedangkan RS biasa sama RS Plus, Hah? RS Plus itu punya 2 radar, yaitu ya sensor kamera sama sensor radar. Tapi kalau RS biasa cuma sensor radar saja. Oke, ya ada tambahan fitur Gitu. yang ini ya, sensornya ya. Ya, jadi semua adaptive cruise controlnya untuk RS biasa itu ada beberapa fitur tidak ada di RS biasa Ya. gitu. Jadi intinya adalah kalau tadi harga tertinggi hanya 400 jutaan, udah dapat RS Pro. RS Pro. Nah, ada kemungkinan kayaknya ya, menurut saya Wuling akan bisa nyetir sendiri dengan nama RS Pro Max. Oke, Steven, itu tadi komplit banget dari jelasin fitur-fitur tambahan apa aja di Wuling Wuling Almas RS Pro ini ya. Iya. Nah, kalau untuk teman-teman WR channel yang nanti mau nanya, misalnya yang plus itu ada apa, yang non plus atau non pro tadi apa aja dan harganya berapa, itu nanti bisa langsung kontak Steven ya. Bisa. Nanti Kontak kita Steven kasih saja. kontak Steven di deskripsinya kita di nomor ini. Nanti mau tanya-tanya boleh,
untuk test drive sementara unit lama masih kan ya. Betul. Karena Kalau dia sementara unit lama. nggak ada perbedaan di kendaraannya sendiri sebenarnya. Iya. Cuman ada tambahan yang tadi kita nggak bisa nyobain fitur-fitur keamanannya tadi ya. Iya, betul. Oke. Dan Steven tuh bisa ngelayanin untuk wilayah nggak hanya Surabaya dong. Nggak hanya wilayah Surabaya, semua Indonesia bisa. 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 Wah, Off ini the road ya, kalau Oke. di luar Jawa Timur. Oke. Nanti di Jawa Timur bisa juga kontak Steven, itu juga melayani. Ini aja dia sangat detail jelasin saya. Yang bukan customernya dia. Saya yakin kalau customer pasti dilayani dengan baik sama Steven. Yakin saya. Oke, gitu aja Steven ya. Terima kasih banyak sudah jelasin Wuling Almas Pro. Keren banget. Kita tunggu Wuling Almas Pro Max-nya. Siap. Oke, terima kasih WR Channel yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.